Di sisi lain, pertempuran antara Bon dan Okalawi menjadi semakin ganas. Okalawi terus melancarkan serangan dengan tipu daya, memanfaatkan setiap inci gurun sebagai senjata. Pilar-pilar tajam terus muncul dari tanah, mencoba menusuk Bon dari berbagai arah. Kau sudah putus asa, Manuklawi! Teriak Bon sambil menghancurkan pilar-pilar itu dengan kepalan tangan yang seperti palu baja. Ledakan tanah terjadi saat kedua pengguna elemen itu saling menghantam. Bon dengan kontrol tanah yang luar biasa mulai mengambil alih medan. Gurun yang tadinya bergerak mengikuti kendali Okalawi kini mulai tunduk pada kehendak Bon. Okalawi mundur beberapa langkah, keringat menetes di dahinya. Mustahil! Bagaimana mungkin kau bisa menguasai medanku? Aku adalah penguasa tanah ini. Bon tersenyum dengan sinis. Manuklawi, kau mengendalikan tanah ini seolah-olah kau pemiliknya. Aku di sisi lain adalah tuan dan master dari tanah itu sendiri. Bon menghantam tanah dengan kedua tangannya, menciptakan retakan besar yang bergerak ke arah Okalawi. Retakan itu pecah menjadi pilar-pilar yang menyerang balik dengan kecepatan yang tinggi. Okalawi tidak mampu lagi menahan gempuran Bon. Tubuhnya terlempar ke belakang hingga jatuh di dekat tandu Sandulu. Dengan tubuh gemetar, ia berlutut di hadapan tuannya. Tuan Sandolo, bantu aku. Berikan aku boneka jiwa yang lebih kuat. Serangan langsung berguna untuknya. Jadi aku butuh boneka jiwa yang lebih kuat untuk menahannya sementara waktu, Tuan. Pintanya dengan putus asa. Sandolo hanya tertawa kecil. Okalawi, baiklah. Aku akan berikan kau kekuatan yang lebih. Terima kasih, Tuan Sandolo. Kali ini aku akan... apa ini, Tuan Sandolo? Tidak, tidak. Dengan satu gerakan tangan, Sandolo menarik sesuatu dari tubuh Okalawi, sebuah cahaya kehijauan yang melilit jiwanya. Tidak, tolong hentikan, Tuan. Aku masih bisa. Okalawi menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Dalam sekejap, ia berubah menjadi salah satu boneka jiwa. Wajahnya yang penuh amarah kini kosong tanpa ekspresi. Boneka baru untuk koleksi. Terima kasih, Okalawi. Sandolo berdiri dan mulai berjalan mendekati Bon. Bon memandang Sandolo dengan tatapan yang tajam. Oh, jadi kau bosnya. Kau terlihat seperti pengecut. Ya, meskipun kau hitam, tapi aku masih jauh lebih manis. Sandolo tersenyum. Aku suka percaya dirimu. Tapi kau memang mempunyai kemampuan. Kau juga memiliki potensi yang besar. Lebih besar dari Okalawi yang bodoh itu. Bagaimana jika kau bergabung denganku? Kau bisa menjadi penjaga pilar yang sejati. Bersama denganku, kekuatanmu akan jauh lebih berkembang. Bon mendengus dengan keras. Hah? Kau pikir aku seperti budakmu itu? Aku tidak tertarik bekerja untuk jahanam bodoh sepertimu. Hah? Pikirkan baik-baik. Kekuatanku jauh melampaui imajinasimu. Aku tidak menawarkan ini pada sembarangan orang. Aku bisa berikan kau hidup abadi. Hah? Jahanam hidup abadi katamu? Apa kau pikir aku bocah? Hah? Jahanam sepertimu sepertinya harus merasakan tinjuku. Sandolo berhenti sejenak dan masih tersenyum.
sayang sekali. Maka kau akan menjadi salah satu koleksi terbaikku. Sandolo mengangkat tangannya, menciptakan lingkaran mantra besar di langit. Boneka jiwa yang tersisa langsung bergerak, mengepung Bon dan para pengawalnya. Langit menjadi semakin gelap. Angin gurun membawa hawa dingin yang mencekam. Semuanya, hati-hati. Mungkin sesuatu yang lebih buruk akan segera terjadi. Berlindung di dekatku. Teriak Bon kepada para pengawalnya. Di kejauhan, pasir mulai berputar membentuk pusaran besar. Suara tawa Sandolo menggema di seluruh gurun. Mari kita lihat apakah kau mampu bertahan dari kekuatan Sang Agung ini. Kemarilah, Jahanam! Mungkin ini akan menjadi lawan yang cukup sulit bagi Bon. Namun, Bon sejatinya sama sekali belum menggunakan kemampuannya saat melawan Okalawi. Bahkan, sekalipun Bon belum pernah menggunakan kemampuan Sang Raja Jambi Kayu Hitam. Mungkin ini akan menjadi pertarungan yang luar biasa. Sementara itu, di lokasi Jaka berada, langit di timur berwarna kelabu pekat. Angin bertiup kering, membawa aroma kematian dan debu yang menyelimuti daratan tandus. Tidak ada kehidupan di tempat itu, hanya tanah retak dan pohon-pohon kering seperti kerangka yang menancap di tanah. Matahari tanpa redup, tersembunyi di balik awan gelap yang mengambang dengan berat. Jaka berjalan dengan langkah yang santai, menggunakan jubah yang berkibar pelan tertiup angin. Keris Brahogeni terselip di pinggangnya, memancarkan aura hangat yang kontras dengan dinginnya suasana. Tatapannya lurus ke depan, penuh dengan percaya diri. Tidak ada yang terlihat di sekitar. Namun, naluri Jaka mengatakan bahwa tempat itu adalah medan pertarungan yang penuh jebakan. Suasana yang menantang. Aku suka seperti ini, tenang dan mencekam. Gumam Jaka. Setelah melewati daratan tandus, Jaka tiba di sebuah perkampungan yang terlihat seperti bayangan masa lalu. Bangunan-bangunan berdiri miring dengan dinding-dinding kayu lapuk yang dipenuhi lumut hitam. Atap-atapnya sudah rubuh, menyisakan kerangka yang menunjuk ke langit seperti jari-jari raksasa. Jalanan dipenuhi puing-puing dan udara di sana membawa aroma busuk yang menyengat, bercampur dengan hawa mistis yang menyeramkan. Oh, bekas perkampungan ya. Ini akan lebih baik. Pandangan Jaka melebar melihat sekelilingnya. Di tengah perkampungan, gerombolan gagak hitam terbang rendah, berkoak seperti tanda bahaya. Suara angin yang melintasi celah-celah bangunan membuat nada melengking menyerupai rintihan. Di sudut-sudut bayangan, Jaka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak wajar. Namun, ia tetap melangkah masuk tanpa ragu. Awalnya, perkampungan itu terasa sepi, bahkan terlalu sepi. Namun, langkah Jaka baru saja melewati lapangan kecil ketika suara gemeretak terdengar. Tanah di sekelilingnya mulai bergerak, dan dari retakan tanah muncul tangan-tangan pucat dengan kuku hitam yang panjang. Satu persatu, tubuh-tubuh mayat hidup mulai bermunculan. Namun, ini bukan mayat hidup biasa. Kulit mereka tampak seperti kulit kayu yang keras, berlapis retakan seperti tembikar, dan mata mereka menyala hijau terang, mencerminkan kutukan sihir. Mereka bergerak dengan lincah, seperti hewan pemburu, melompat dan berlari di atas dinding, serta atap-atap yang hampir runtuh. Oh, jadi inilah sambutannya, gumam Jaka sambil menggunjingkan senyum tipis. Ketika mayat hidup itu mulai melompat menyerang, Jaka segera menarik keris Brahogeni dari pinggangnya. Kilatan api menyala, menerangi sekelilingnya dengan cahaya merah kekuningan. Satu sabetan keris menghancurkan mayat hidup pertama yang menyerang. Tubuhnya terbakar dan berubah menjadi abu. Namun,
jumlah mereka terus bertambah, membuat Jaka sedikit menyipitkan mata. Baiklah, akan merepotkan jika aku menangannya sendiri. Yada, Subali! Dari bayangan belakang Jaka, muncul sosok tinggi besar dengan perisai yang terlihat seperti tameng perang kuno, dihiasi ukiran naga yang berkilau. Tubuhnya berlapis zirah hitam yang memanculkan sinar api dari keris Jaka. Sandiko dawuh, Tuan. Katanya dengan suara rendah dan penuh wibawa, lalu maju berdiri di depan Jaka, mengangkat perisainya untuk menahan serangan mayat hidup tersebut. Di sisi lain, tanah retak kembali pecah dan muncul sosok kekar dengan gada besar di tangan. Subali dengan tubuh berotot dan raut wajah yang garang menyeringai saat melihat kerumunan mayat hidup. Mendengar panggilan Anda, Tuan, saya mengerti apa yang harus dilakukan. Subali melompat di tengah-tengah kerumunan dan menghantamkan gadanya, menghancurkan para mayat hidup dalam satu pukulan. Dari bayangan gelap di sisi kanan dan kiri Jaka, dua sosok kembar muncul, Siri dan Suru, masing-masing mengenakan pakaian serba hitam kombinasi merah, bergerak lincah seperti bayangan. Mereka menghunuskan belati kecil dan dengan kecepatan luar biasa menyerang titik-titik vital para mayat hidup, melumpuhkan mereka tanpa suara. Yada, Subali, Siri dan Suru sudah mengalami perubahan. Yada memiliki perisai yang kuat, Subali dengan gadanya, dan Siri dan Suru yang lebih mematikan dengan kemampuan baru mereka. Lakukan yang ingin kalian lakukan. Hancurkan semuanya. Jangan menahan diri, seru Jaka. Jaka dan para pendampingnya mulai bergerak dengan harmoni. Yada bertahan di garis depan, menahan serangan mayat hidup yang datang dari segala arah. Subali menghancurkan kelompok besar mayat hidup dengan gada besarnya. Sementara Siri dan Suru menyelinap melalui bayangan, menyerang dari belakang dengan akurasi mematikan. Namun, semakin banyak mayat hidup yang muncul, dan setiap kali mereka dihancurkan, aura gelap di perkampungan itu justru terasa semakin kuat. Sepertinya ini akan selesai sampai aku menemukan sumbernya, pikir Jaka sambil mengarahkan tatapannya ke pusat desa, di mana sebuah bangunan besar terlihat berdiri seperti monumen kematian. Saat pertempuran berlangsung, Jaka merasakan tanah di bawahnya mulai bergetar. Dari kejauhan, terdengar suara langkah berat yang mengguncang bumi. Seiring langkah itu mendekat, bayangan besar muncul di belakang bangunan utama desa. Pria besar dengan tubuh seperti baja, membawa perisai raksasa di satu tangan dan kampak besar di tangan lainnya. Muncul dengan tatapan dingin yang mematikan. Itu adalah Tinak, perisai iblis pelindung Mokaja. Jadi, kaulah tamu tak diundang yang berani menginjak wilayah tuanku. Kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Suara Tinak menggema. Jaka menggunjingkan senyum, memutar kerisnya dengan santai. Selalu ada sosok sepertimu yang sok kuat. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa, ha? Aura kepercayaan diri Jaka terpancar, menambah wibawanya yang seakan alam sekitar berguncang, memuja sosok dengan karisma pedotnya. Tanpa diskusi, tanpa peringatan, Tinak menerjang seperti badai. Tubuh raksasanya bergerak cepat dan penuh kekuatan. Perisai raksasa di lengannya berkilau mengerikan, sementara kampaknya yang besar menyapu udara, menciptakan desingan tajam yang memekakkan telinga. Setiap langkahnya mengguncang tanah, membuat debu bertebangan ke segala arah. Namun, sebelum Tinak sempat mencapai Jaka, Yada melangkah maju dengan penuh wibawa. Perisainya terangkat tinggi, bersinar dengan ukiran naga yang memantulkan sisa api dari keris brahogeni milik Jaka. Saat perisai Yada menyentuh kampak Tinak, suara ledakan keras terdengar.
Tinak terpental ke belakang. Tubuhnya menghantam tanah hingga menciptakan retakan yang besar. Namun, ia hanya menyeringai, berdiri kembali seperti tidak merasakan apa-apa. Sementara itu, Siri dan Suru bergerak dengan cepat seperti dua bayangan yang saling melintas. Keduanya menyerang dari arah berlawanan. Belati-belati kecil mereka mengarah ke titik vital Tinak. Namun, belati itu hanya memantul dari kulit Tinak yang keras seperti baja. Tidak ada luka, tidak ada goresan. Tinak hanya melirik mereka dengan senyum mengejek, kemudian menyapu udara dengan kampaknya, memaksa mereka berdua melompat mundur. Tanpa banyak bicara, Subali yang sejak tadi berdiri di belakang langsung maju dengan gada besarnya. Langkahnya berat, tapi penuh kekuatan. Dengan geraman, ia mengangkat gada itu tinggi-tinggi dan menghantam Tinak dengan seluruh tenaganya. Tinak terdorong beberapa meter ke belakang dan suara dentuman menggema di seluruh perkampungan. Tubuhnya yang kokoh terlihat sedikit bergetar akibat serangan itu. Untuk pertama kalinya, Tinak tampak sedikit terusik. Akhirnya sesuatu yang cukup menarik. Gumam Tinak sambil menyeringai lebih lebar. Sementara para pendampingnya bertarung melawan Tinak, Jaka sibuk membasmi gelombang mayat hidup yang terus berdatangan. Dengan keris Brahwageni di tangannya, setiap ayunannya seperti cambuk api yang memusnahkan mayat-mayat hidup dalam sekejap. Api dari kerisnya menjalar, membakar puluhan mayat hidup sekaligus. Namun, setiap kali satu gelombang mayat hidup hancur, gelombang baru muncul, lebih ganas dan lebih cepat dari sebelumnya. Sial, ini seperti mengosongkan lautan dengan ember, tapi lumayan untuk mengisi kebosanan. Gerutut Jaka, namun senyum tipis tetap menghiasi wajahnya. Setelah pertarungan sengit, Jaka memutuskan untuk turun tangan langsung. Dengan langkah yang santai, ia menghampiri Tinak yang masih bertarung dengan para pendampingnya. Cukup bermain-main, sudah waktunya aku menyelesaikan ini, ujar Jaka dengan nada yang santai. Jaka mengangkat keris Brahwageni dan api yang menyelimuti bilahnya semakin berkobar. Dengan satu ayunan, ia mengarahkan serangan seperti cambuk api yang melesat ke arah Tinak. Tinak penuh percaya diri mengangkat perisainya untuk menahan serangan itu. Namun, api dari keris Brahwageni terlalu kuat. Saat menyentuh perisai, api itu melilit tubuh Tinak seperti ular ganas, menembus pertahanannya dan membelah tubuh raksasanya menjadi dua. Tubuh Tinak terjatuh ke tanah, meleleh perlahan dalam kobaran api. Namun, ketika Jaka dan lainnya mengira semuanya telah usai, udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Bau kematian semakin menyengat, dan tanah mulai bergetar. Dari sisa-sisa tubuh Tinak, kabut gelap menyelimuti tempat itu, dan suara tawa pelan yang mengerikan terdengar. Dari kabut gelap itu, seorang sosok tinggi dan kurus muncul. Wajahnya tertutup topeng tengkorak, dan jubahnya yang hitam pekat berkibar pelan meski tidak ada angin. Di tangannya, ia memegang tongkat panjang dengan tengkorak di ujungnya yang memancarkan cahaya hijau suram. Ia adalah Mokaja, pilar kematian. Di belakangnya, pasukan mayat hidup yang baru muncul. Namun kali ini, mereka lebih besar, lebih cepat, dan tubuh mereka dipenuhi dengan duri-duri tajam. Setiap langkah mereka menciptakan suara gemeretak seperti batu yang dihancurkan. Lalu, sementara itu, di lokasi Ryo berada. Ryo bergerak ke arah utara, menjelajahi jalur bebatu yang semakin menurun. Di depannya terbentang sebuah lembah gelap yang terasa seperti jurang tanpa dasar.
Tidak ada cahaya bulan ataupun bintang yang mampu menembus pekatnya kabut di tempat itu. Suara gemuruh samar terdengar dari kejauhan, entah dari angin yang berhembus di antara tebing atau suara sesuatu yang bergerak di bawah permukaan tanah. Pohon-pohon layu dengan cabang-cabangnya yang menyerupai tangan kering menjalar di sisi jalan setapak, seakan mengundang siapa saja untuk masuk lebih dalam ke dalam kegelapan. Rio berhenti di tepi lembah, matanya tajam memindai sekitar. Selata, sepertinya ini tempatnya tersembunyi. Repa, apakah kau merasakan sesuatu? Sudah dekat Rio. Ia ada di sini. Dari bayang-bayang kabut yang mengapung, muncul siluet seorang wanita. Sosoknya tinggi dan anggun, dengan jubah hitam yang memanjang hingga menyentuh tanah. Wajahnya disembunyikan di balik tudung. Hanya mata merah bercahaya yang terlihat dari kegelapan itu. Di tangannya tergenggam tongkat panjang, ujungnya berbentuk bulan sabit yang bersinar redup dengan warna ungu. Aku sudah menunggu. Sayang sekali kau hanya sendirian bersama pelayanmu. Aku berharap kalian datang bersama. Apakah kau cukup percaya diri datang sendirian? Kau akan ditelan oleh kegelapan Tuan Kaombo. Ditelan kegelapan? Bukankah itu asik, Repa? Benar-benar. Aku suka. Selata hanya tersenyum penuh misteri. Energi kegelapan di sekitarnya terasa berat, membebani setiap langkah Rio. Tiba-tiba, Selata mengayunkan tongkatnya ke tanah, menciptakan gelombang energi yang langsung menyelimuti lembah. Dalam kegelapan ini, aku akan menguji hatimu. 3 musim ilusi akan membawamu kepada kenyataan diri yang sebenarnya. Jika kau mampu bertahan, kau layak melawan tuanku. Tapi jika tidak, kau akan terjebak di sini untuk selamanya. Rio dan Krepa mulai waspada. Mereka bersiap dengan segala kemungkinan bahwa yang akan mereka hadapi. Mereka akan menghadapi 3 musim, yaitu musim ketakutan, musim kesedihan, dan musim rasa hormat. Kabut di sekitar Rio berubah menjadi merah pekat. Aroma darah memenuhi udara, membuat nafasnya terasa berat. Dari kejauhan, terdengar suara langkah berat dan deretan rantai yang semakin mendekat. Tiba-tiba, sebuah sosok besar muncul dari kabut. Sosok itu adalah Bloody, makhluk yang pernah hampir membunuh Rio saat di kota iblis Xinjiang. Disinilah musim ketakutan. Bloody adalah iblis mengerikan yang tubuh besarnya berlumuran darah. Tangannya berbentuk cakar tajam dan mata yang memancarkan kebencian murni. Luka-luka lama di tubuh Rio seolah terasa kembali, memunculkan memori menyakitkan saat Bloody hampir merenggut nyawanya. Oh, manusia, apakah kau siap untuk mati sekali lagi? Suara Bloody menggelegar, suaranya seperti raungan guntur. Kau, ini tidak mungkin nyata. Kau bukan Bloody. Rio mundur selangkah, lalu menggertakkan giginya. Namun, Bloody tidak menyerang. Sebaliknya, ia hanya berdiri diam, menatap Rio dengan tatapan menantang. Rio segera menyadari bahwa ketakutannya sendiri adalah lawannya. Perasaan itu menyerang pikirannya dan memunculkan keraguan. Dengan kekuatan kegelapan miliknya, Rio memfokuskan energi untuk melawan ketakutan itu, meyakinkan dirinya bahwa Bloody hanyalah ilusi. Aku memang pernah takut padanya, tapi itu dulu. Aku yang sekarang jauh lebih kuat. Aku jauh lebih kuat. Bisik Rio sebelum bayangan Bloody perlahan memudar. Kau sudah jauh berkembang, Mas Rio. Teruslah melangkah. Kami akan selalu ada untuk mendukungmu. Ucap Bloody yang berubah menjadi Narendra kemudian menghilang. Mas Ren,
Tiba-tiba, kabut merah berubah menjadi biru suram, dan lembah kini dipenuhi dengan bayangan siluet manusia. Di antara mereka, satu sosok berdiri di tengah. Rio langsung mengenalinya. Itu adalah ayahnya. Ayahnya adalah pria tua dengan janggut putih dan mata yang memancarkan kebijaksanaan. Ia adalah seorang ahli spiritual yang mengajarkan Rio tentang banyak hal sebelum kematiannya. Disinilah musim kesedihan. Rio, kau meninggalkanku di saat aku membutuhkanmu, nak. Suara ayahnya lembut, namun penuh penyesalan. Rio langsung terkejut. Tidak, aku tidak meninggalkanmu, ayah. Aku tidak tahu kau akan pergi secepat itu, ayah. Sosok ayahnya mendekat. Tatapannya membuat hati Rio terasa berat. Kau mengecewakanku, anakku. Jalan yang kau pilih tidak seperti yang pernah kuajarkan. Kata-kata itu menusuk hati Rio. Rasa bersalah yang selama ini ia pendam mulai menguasainya, membuatnya lemah. Namun, Rio menggenggam senjata gaib Guma yang selalu ia bawa, warisan dari ayahnya yang tidak pernah ia gunakan dalam pertarungan. Ayah, aku tahu aku bukan anak yang sempurna, tapi aku berjuang untuk melindungi mereka yang penting bagiku, sama seperti yang kau ajarkan, ayah. Kau bukan lagi seperti dulu, anakku. Kau telah tumbuh menjadi pria yang hebat. Nak, Guma bukan hanya sekedar pajangan. Suatu saat kau pasti akan membutuhkannya. Bayangan ayahnya tersenyum samar sebelum menghilang bersama kabut biru. Ayah! Teriak Rio yang menggenggam erat senjata Gumanya. Kabut kini berubah menjadi hitam pekat, tanpa warna atau bentuk yang jelas. Dari kegelapan itu muncul sosok Tori, pemimpin yang paling Rio hormati. Tori berdiri dengan tombak emasnya, bala naga sona, bersinar seperti matahari kecil di kegelapan itu. Disinilah musim kehormatan. Mas Rio, kau pikir kau pantas berada di sisiku? Suara Tori tegas. Rio langsung terkejut. Mas Tori, ini bukan kau. Kau tidak akan berkata seperti itu. Namun, sosok Tori tidak memberi Rio waktu untuk berpikir. Dengan kecepatan luar biasa, ia menyerang. Tombak emas itu bergerak seperti kilat, dan Rio hanya bisa menghindar. Membuktikan diri tidak hanya dengan kata-kata Rio. Buktikan dengan kekuatanmu, seru sosok Tori. Rio menyadari bahwa ini adalah ujian hormatnya. Tori adalah sosok yang selalu ia kagumi dan percayai. Tetapi untuk bertahan di sana, ia harus melawan bayangan dari rasa hormat itu. Dengan kekuatan kegelapan miliknya, Rio menciptakan penghalang untuk menangkis serangan Tori. Aku tidak akan pernah melawan Tori yang asli, tapi aku akan menghadapi ilusi ini, serunya. Setelah pertarungan panjang, Rio hampir saja dilahap oleh ilusinya sendiri. Namun, akal sehatnya menyelamatkannya dan terhindar dari bencana. Aku di sini untuk rekan-rekanku, jadi aku tidak akan menyerah. Mas Rio, kau memang selalu bisa diandalkan. Tori mengancungkan jempol tangannya. Setelah pertempuran sengit, bayangan Tori akhirnya memudar, meninggalkan Rio sendirian di tengah kabut yang kini perlahan menghilang. Rio mendapati Krepa tertunduk dan terengah-engah. Krepa, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Rio. Istirahatlah, Krepa. Rio kemudian memasukkan Krepa ke dalam dunia marah. Sepertinya Krepa juga mengalami cobaan ilusi, tapi sepertinya Krepa berhasil melewatinya. Zelata berdiri di kejauhan, terlihat sedikit terkejut. Menarik, kalian memang memiliki tekad yang kuat, tapi perjalananmu masih panjang.
Rio menatapnya dengan mata penuh determinasi. Aku tidak peduli dengan ujianmu. Bawa aku ke Kaombo. Aku akan menghadapinya sendiri. Zalata tersenyum samar sebelum menghilang dalam bayangan, meninggalkan Rio di lembah yang kini mulai terang perlahan. Cobaan ilusi telah selesai, tapi Rio tahu bahwa musuh sebenarnya masih menunggunya. Ketika bayangan Zalata menghilang, suasana di lembah menjadi sunyi. Namun, kegelapan tetap menguasai sekeliling, seperti tirai tebal yang tidak bisa ditembus oleh cahaya. Udara terasa berat, seakan setiap tarikan nafas adalah perjuangan. Kabut tipis bergerak perlahan, membentuk bayangan-bayangan samar yang seolah menari di atas tanah. Pohon-pohon layu di sekitarnya mengeluarkan suara berderit pelan, seperti rintihan yang terpendam. Jauh di tengah lembah, terlihat sosok misterius duduk di atas daratan kering, dikelilingi oleh aura hitam yang terus berputar seperti pusaran angin. Sosok itu adalah Kaombo, salah satu pilar utama Voodoo, pilar kegelapan. Tubuhnya tinggi besar, dengan kulit hitam pekat yang tampak mengkilap di bawah sorotan cahaya ungu, samar dari kabut di sekitarnya. Wajahnya dihiasi dengan guratan mantra yang bercahaya redup, memancarkan aura otoritas yang tidak terbantahkan. Di depannya, sebuah papan catur berwarna hitam dan putih, terbuat dari batu obsidian. Bidak-bidaknya bukanlah benda mati, melainkan makhluk kecil, berbentuk bayangan yang bergerak sendiri sesuai perintah. Di seberangnya, sesosok bayangan gelap tanpa bentuk duduk. Tangannya panjang yang melayang sesekali memindahkan bidak catur dengan gerakan yang halus. Kaombo mengangkat kepalanya perlahan, matanya merah menyala, menatap langsung ke arah Rio. Dengan suara berat yang dalam, ia berkata, Akhirnya kau sampai juga. Kemarilah, mari kita selesaikan permainan ini bersama. Rio yang berdiri dengan tegang menatap Kaombo dengan curiga. Aku tidak tertarik dengan permainanmu, Kaombo. Jika kau ingin melawanku, kita bisa menyelesaikan sekarang. Majulah! Tantang Rio. Namun, sebelum Rio sempat melangkah mundur, kegelapan di sekitarnya bergerak seperti aliran air, menelan tubuhnya dalam hitungan detik. Ia merasakan sensasi dingin dan berat sebelum menyadari dirinya sudah duduk di kursi batu tepat di hadapan Kaombo. Tangannya tanpa sadar memegang salah satu bidak catur yang menggeliat seolah-olah hidup. Apa yang... Rio terkejut dan berdiri. Kaombo tersenyum tipis, memperlihatkan gigi putihnya yang kontras dengan kulitnya. Kau terlalu buru-buru, anak muda. Aku tidak memiliki niatan untuk bertarung. Jika aku menginginkan nyawamu, aku sudah memerintahkan Zalata untuk menghabisimu. Apa maksudmu? Aku tidak perlu bermain tipu muslihat. Hadapi aku secara langsung. Aku berbeda dari pilar Voodoo lainnya. Aku tidak tertarik dengan ambisi mereka atau permainan kekuasaan yang mereka mainkan. Aku berdiri di sini hanya untuk menjaga keseimbangan kegelapan. Jika aku ingin menyingkirkanmu, aku tidak perlu repot-repot menemuimu di sini. Lanjut Kaombo, suaranya tenang tetapi penuh keyakinan. Rio memandangnya dengan tatapan tajam, mencoba mencari celah untuk memahami maksud sebenarnya dari sosok misterius di hadapannya. Lalu, kenapa kau di sini? Apa sebenarnya yang kau inginkan, Kaombo? Kaombo tertawa kecil, suara beratnya bergema di lembah yang hening. Apa yang aku inginkan? Hanya teman bermain catur yang baik. Mungkin aku hanya penasaran, ingin melihat apakah kau benar-benar layak untuk menantang misteri Zerzura. Rio masih penuh keraguan, tetapi ia tidak punya pilihan. Dengan langkah hati-hati, ia memindahkan bidak pertama, seorang pion bayangan yang bergerak sendiri ke depan. Kaombo mengangguk kecil,
matanya menyipit seperti sedang menilai kemampuan Ryo. Sambil bermain, mereka mulai berbicara. Suara mereka berbaur dengan keheningan lembah. Kegelapan adalah elemen yang kompleks. Ini bukan sekedar tentang kehancuran, tetapi juga tentang menyembunyikan, melindungi, dan memelihara. Aku melihat potensimu. Kau memiliki kekuatan, tetapi juga beban yang berat. Apa sebenarnya yang kau cari di jalur ini? Kata Kaombo sambil memindahkan kuda bayangannya dengan gerakan cepat. Ryo berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku tidak mencari apapun selain melindungi orang-orang yang aku anggap berharga. Jika kegelapan adalah alat untuk itu, maka aku akan menggunakannya. Kaombo tersenyum kecil. Tangannya memindahkan ratu bayangan di depan, menyerang pion Ryo. Jawaban yang sederhana, tapi jujur. Tidak banyak yang bisa berkata seperti itu. Percakapan mereka berlanjut dengan nada yang semakin santai. Ryo perlahan merasakan bahwa Kaombo bukanlah ancaman seperti yang ia kira. Kaombo bahkan menunjukkan trik-trik kecil dalam permainan catur, menjelaskan strategi yang bisa diterapkan di medan peran maupun dalam hidup. Catur ini adalah kehidupan Ryo. Kadang kau harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ryo mengangguk, mulai memahami maksudnya. Oh benar, tapi apa yang kau korbankan, Kaombo? Apa yang membuatmu berbeda dari pilar lainnya? Kaombo terdiam sejenak, pandangannya menerawang jauh. Aku kehilangan diriku sendiri, Ryo. Di antara kekuatan dan kewajiban, aku menemukan bahwa aku hanya menjadi bayangan dari siapa aku sebelumnya. Ryo tidak membalas, tetapi ia mulai merasa simpati terhadap sosok di depannya. Pertemuan yang awalnya penuh ketegangan berubah menjadi diskusi antara dua pengendali kegelapan yang saling menghormati, berbagi pandangan tentang kekuatan mereka dan jalan hidup yang mereka pilih. Di tengah permainan itu, Ryo merasakan bahwa mungkin tidak semua musuh adalah ancaman. Beberapa adalah pelajaran yang menyamar. Suasana di sekitar terasa semakin sunyi, seolah lembah itu ikut menunggu jawabannya. Ia menatap bidak catur di depannya, lalu berkata dengan nada serius, Aku tidak mencari apa-apa selain jalan untuk melindungi mereka yang aku pedulikan. Itu jika berarti harus melewati tempat ini dan bertemu denganmu, atau bahkan melawanmu, aku akan melakukannya tanpa ragu, Kaombo. Kaombo tersenyum kecil, sebuah ekspresi yang sulit ditafsirkan antara rasa kagum dan sekedar hiburan. Kau bicara tentang perlindungan, tetapi melangkah di jalan kegelapan. Apakah kau sadar bahwa kegelapan seringkali membawa kehancuran, bahkan bagi mereka yang ingin kau lindungi? Ryo menggertakkan gigi, mengingat hal yang sudah ia korbankan untuk sampai sejauh ini. Ia adalah seperti ayahnya sendiri. Kegelapan adalah alat, sama seperti cahaya. Bagaimana aku menggunakannya akan menentukan hasilnya. Aku tidak peduli jika kau atau siapapun menganggapnya salah. Ini adalah pilihanku. Kaombo tertawa pelan, menggema seperti petir yang jauh. Jawaban yang menarik, tapi pilihan datang dengan harga, anak muda. Aku ingin tahu, apakah kau siap membayar harga untuk ketika waktunya tiba? Ryo tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata penuh determinasi. Bidak-bidak catur terus bergerak, saling memakan, seperti simbol dari pertarungan pikiran mereka yang berlangsung tanpa kata-kata. Ketegangan memuncak ketika Kaombo memindahkan rajanya ke posisi bertahan, sementara Ryo dengan langkah berani maju dengan benteng bayangannya. Namun, sebelum langkah terakhir itu selesai, Kaombo menghentikan satu jari dengan gerakan tangan. Cukup,
Kau sudah membuktikan satu hal, anak muda. Kau tidak mudah goyah. Tapi, apakah itu cukup untuk menembus misteri Zersura? Aku tidak tahu, karena kunci arus waktu adalah sesuatu yang berbahaya. Kalian akan tahu, dan aku tidak akan menghalangi niat kalian. Rio mengerutkan kening. Apa maksudmu, Kaumbo? Kaumbo berdiri. Sosoknya yang menjulang tampak seperti gunung di tengah kabut. Permainan ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang membaca jiwamu, memahami siapa dirimu. Dan aku sudah mendapatkan jawabanku. Dengan suara berat, ia melanjutkan. Sekali lagi, aku tidak akan menghalangimu. Tapi ingatlah satu hal, kekuatan kegelapan tidak hanya milikmu. Ia adalah makhluk liar yang selalu mengintai kesempatan untuk menguasaimu. Jika kau lengah, itu akan menjadi akhirmu. Rio tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Kaumbo, menyadari bahwa pertemuan itu lebih dari sekedar ujian fisik, namun juga pembelajaran yang berharga untuknya. Ketika Kaumbo berbalik dan perlahan menghilang ke dalam kabut, ia meninggalkan satu kalimat terakhir yang menggema di lembah. Katakan kepada Tori dan pada dunia Zersura, Kaumbo tidak bermain untuk siapapun. Jalan yang kalian pilih adalah takdir. Suatu saat mungkin aku akan muncul kembali, dan aku tidak akan pernah menghalangi kalian selama tujuan kalian benar. Tapi jika sebaliknya, percayalah, aku akan menjadi musuh terberat kalian. Kabut mulai memudar, dan Rio mendapati dirinya berdiri sendirian di lembah. Udara terasa lebih ringan, seolah ancaman kegelapan sebelumnya telah menghilang. Rio menghela nafas panjang. Kaumbo, kau memang berbeda dari yang lain. Terima kasih, kau telah memberiku banyak pelajaran. Kini, aku semakin yakin dengan tindakanku. Dengan kata lain, Rio telah menyelesaikan misinya dengan cepat daripada rekannya yang lainnya. Kini, ia harus kembali ke kamp pemberontak untuk melanjutkan misi berikutnya sambil menunggu rekan-rekannya yang lainnya yang tengah melawan para pilar lainnya. Sementara itu di lokasi Jaka, lembah itu dipenuhi oleh bau busuk kematian. Mayat-mayat hidup dengan kulit membusuk dan mata kosong merangkak keluar dari tanah, bergerak tanpa henti menuju ke arah Jaka. Suara mereka seperti raungan angin malam yang menyatu dengan jiwa. Sementara Mokaja berdiri tenang di tengah kerumunan, memancarkan aura dingin yang mematikan. Jaka melompat mundur, menghunuskan keris Braho Geni, senjata legendarisnya yang memancarkan nyala api dari setiap ukiran pada bilahnya. Dengan satu gerakan cepat, ia mengayunkan kerisnya ke arah pasukan mayat hidup. Nyala api meledak di udara, membakar puluhan makhluk yang mengepungnya. Namun, untuk setiap mayat yang jatuh, dua lagi muncul dari tanah, seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Sial, dia bisa membangkitkan mereka tanpa batas. Kalau begini terus, aku akan kehabisan energi sebelum menyentuhnya. Gumam Jaka menyeka peluh dari dahinya. Jaka tahu, ini bukan pertarungan yang bisa dimenangkan hanya dengan kekuatan. Mokaja adalah pilar kematian, dan kemampuannya untuk membangkitkan pasukan tanpa akhir membuatnya hampir tidak terkalahkan dalam pertarungan langsung. Namun, Jaka bukan sembarang petarung. Ia adalah seorang jenius dengan strategi yang selalu melampaui musuh-musuhnya. Jika aku tidak bisa menghentikan mereka, maka aku harus menghentikan sumbernya. Baiklah, bagaimana aku harus memulainya? Pikir Jaka sambil menyusun rencana. Subali, hancurkan jalur mereka keluar dari tanah. Baik. Subali menghantam tanah dengan gada besarnya, menyebabkan retakan besar yang memerangkap sebagian besar mayat hidup di dalamnya. Yada,
pertahankan pelindungmu dan lindungi kami. Siap, dimengerti Tuan. Sementara itu, Siri dan Suru melesat di antara pasukan mayat hidup seperti bayangan. Mereka bergerak cepat dan mematikan, menebas leher musuh dengan senjata kembar mereka, mengurangi jumlah mayat hidup yang terus mengepung Jaka. Namun, Mokaja hanya tertawa pelan, suaranya seperti nafas kematian. Kau pikir itu cukup? Aku tidak butuh mayat-mayat itu untuk melawanmu. Aku hanya perlu waktu agar energi spiritualmu habis. Mokaja mengangkat tangannya dan lebih banyak makhluk muncul, dan kali ini lebih besar, lebih cepat, dan lebih ganas. Jaka terdesak. Ia tahu hanya ada satu pilihan terakhir, yaitu memanggil Uta, naga hitam pemimpin pasukan naganya. Namun, harga untuk memanggil Uta sangatlah tinggi. Energi spiritualnya akan terkuras dalam jumlah besar. Uta! Wah, situasi yang kacau. Tuan, apa yang bisa aku lakukan? Tanya Uta yang berubah menjadi sosok manusia. Uta, panggil pasukanmu dan lenyapkan semua mayat hidup itu. Siap, Tuan Jaka. Uta kemudian berubah menjadi naga besar. Ia meraung memanggil pasukannya. Tidak lama kemudian kumpulan naga berdatangan. Baiklah, Mokaja. Akan aku tunjukkan bahwa semua pasukan mayat hidupmu tidak berguna di hadapan kami. Kemudian dengan satu gerakan cepat, ia menusukkan keris perahu geni ke tanah, memanggil mantra kuno. Api hitam menyelimuti tubuhnya, dan dari dalam tanah muncul suara gemuruh yang menggetarkan lembah. Mokaja tanpa sedikit terkejut, tetapi tetap tenang. Naga hitamnya menarik, tapi kau lupa satu hal. Aku adalah pilar kematian. Apapun yang mati, termasuk nagamu, bisa menjadi milikku. Mokaja mulai merapal mantra aneh, dan Jaka segera menyadari apa yang terjadi. Jika Uta jatuh dalam pertarungan ini, Mokaja bisa membangkitkannya sebagai makhluk kematian. Uta, perintahkan semua pasukanmu untuk melakukan serangan jarak jauh. Jangan mendekat ke area pertarungan. Dimengerti, Tuan. Uta mulai perintahkan pasukannya untuk tetap berada di ketinggian dan menunggu instruksi selanjutnya dari Jaka. Lalu, Jaka mengatur ulang pikirannya. Alih-alih membiarkan Uta bertarung langsung, ia memutuskan menggunakan kejeniusan taktiknya. Dengan arahan Jaka, Yada menciptakan pelindung untuk memisahkan Mokaja dari pasukan mayat hidupnya. Jika aku tidak bisa menghentikanmu, aku akan memisahkanmu dari kekuatanmu, pikir Jaka. Sementara itu, Subali menghancurkan tanah di sekitar Mokaja, memaksanya bertahan di satu tempat. Yada juga memperkuat perlindungan di sekitar Jaka, dan Uta dan pasukannya menyerang dari udara, membubarkan pasukan mayat hidup hingga terpisah. Sementara Siri dan Suru menyelinap melalui celah untuk menyerang Mokaja secara langsung. Pertarungan menjadi lebih sengit. Mokaja terlihat mulai terdesak, tetapi ia hanya tertawa. Kau cukup pintar, tetapi seberapa lama kau bisa bertahan? Jaka hanya tersenyum tipis. Ia telah menyiapkan serangan terakhir. Dengan mengalihkan perhatian Mokaja, ia mengarahkan keris perahu geni ke arah pilar kematian itu, mengisi energi terakhirnya untuk menciptakan semburan api yang cukup kuat untuk menghancurkan Mokaja. kau salah satu lawan yang merepotkan yang pernah aku temui, tapi kau bukanlah yang terkuat. Dan satu hal, aku tidak pernah kalah dalam pertempuran strategi. Ini tidak mungkin. Dengan satu serangan mematikan dari kerisnya,
Jaka mengarahkan api Brahu Geni langsung ke arah Mokaja. Api itu tidak hanya membakar tubuh Mokaja, tetapi juga merusak inti energi yang menjadi sumber kekuatan pasukan mayat hidup. Kabut mulai memudar, pasukan mayat hidup runtuh menjadi tumpukan debu, dan Mokaja perlahan menghilang, menyisakan tawa kecil yang menggema di udara. Kau menang kali ini, tapi kematian tidak pernah benar-benar kalah. Jaka terhuyung, hampir kehilangan kesadaran. Namun, ia berhasil bertahan. Berkat perlindungan Yada, dengan sisa-sisa energinya, ia memanggil Uta kembali ke dunia naga, menyimpan kekuatannya untuk pertarungan berikutnya. Sial, jika dari awal aku menyadarinya, aku tidak perlu habis-habisan seperti ini. Mungkin saja Mokaja masih hidup, tapi untuk sekarang bukan lagi sebagai ancaman. Lain kali akan aku pastikan untuk membunuhnya. Ia sebenarnya tidak begitu kuat, tapi cukup merepotkan. Jaka berdiri tegak, kedua tangannya dilipat di dada, pandangannya mengarah sedikit ke atas, menunjukkan pada langit seakan karismanya membuat langit berlutut. Dengan langkah yang mantap, Jaka kembali ke kamp pemberontak. Setelah itu, pastinya perjalanannya akan lebih sulit lagi. Sementara itu di tempat lain, di tengah reruntuhan bangunan tua yang dipenuhi pecahan batu dan debu berterbangan, Desta berdiri berhadapan dengan Nyahira, pilar kehancuran. Aura keduanya saling bertabrakan, menciptakan tekanan besar yang membuat tanah di sekitar mereka retak dan bergetar. Nyahira dengan senyum angkuhnya mengangkat tangan kanan, dan dari telapak tangannya muncul bola energi hitam yang berdenyut, seperti jantung raksasa yang memancarkan aura destruktif. Aku akan menghancurkan segalanya, bocah. Kau tidak lebih dari debu di hadapanku. Kau telah berhadapan dengan orang yang salah. Nyahira meluncurkan bola energi hitam ke arah Desta. Tanah di sekitar meledak hebat, menghancurkan apapun yang dilewatinya. Namun, Desta dengan lincah melompat ke udara, menghindar sambil menatap Nyahira dengan senyuman tipis. Hehe, kau terlalu banyak bicara. Majulah, sekalipun kau wanita, aku tidak pernah menahan diri. Beraninya kau. Tidak ada orang yang berani bicara dengan nada tinggi padaku, bahkan jika para pilar sekalipun. Geram Nyahira, dia mengangkat kedua tangannya ke atas, dan dari langit muncul hujan proyektil besar berupa batu hitam yang menyala api, menghantam tanah dengan ledakan yang dahsyat. Namun, Desta tidak tinggal diam. Ia mengaktifkan ajian Komara Geni tingkat menengah. Tubuhnya diselimuti api jingga terang. Dengan kecepatan luar biasa, ia melesat di antara proyektil yang menghujani tanah, menangkis beberapa dengan pukulan api dari tangannya. Apakah ini semua serangan? Aku bahkan bisa tidur dengan serangan sepele seperti ini. Hahaha. Ejek Desta menambahkan tekanan psikologis pada Nyahira. Sementara itu, tidak jauh dari tempat mereka bertarung, Bah Basil menghadapi Tesuba yang kini tampak seperti makhluk setengah iblis dengan tubuh raksasa penuh luka akibat pertarungan sebelumnya. Namun, luka-lukanya perlahan sembuh berkat kekuatan Nyahira yang menanamkan energi destruktif untuk menyembuhkan pelayannya. Dasar bocah tua, kau pikir bisa menandingiku yang sekarang? Ucap Tesuba sambil melayangkan pukulan api raksasanya ke arah Bah Basil. Bah Basil menangkis pukulan itu dengan kekuatan yang sama kuat. Kedua tangan mereka beradu, menciptakan gelombang energi yang mengguncang tanah di bawah mereka. Kesalahan terbesarmu adalah melawanku saat ini. Hanya sedikit mengalami peningkatan, kau begitu arogan. Dengan cepat, Bah Basil mundur satu langkah, lalu menerjang maju dengan menghantam kepalan tangan besarnya. Serangan itu menghantam perut Tesuba,
membuatnya terhuyung dan mundur. Kurang ajar. Kali ini aku tidak akan kalah dari sosok buas sepertimu. Ucap Tetsuba melemparkan pecahan batu api besar ke arah Mbah Basil. Namun, Mbah Basil dengan sigap menghadapinya. Dengan mudahnya, Mbah Basil memukul bola api itu hingga hancur. Baiklah, akan aku tunjukkan yang sebenarnya. Kekuatan sejati dari makhluk yang kau sebut buas ini. Danowo Yaksa! Tubuh Mbah Basil tiba-tiba membesar, membentuk sosok raksasa tinggi puluhan meter dengan kulit keras berwarna keemasan. Wajahnya berubah menjadi seperti raksasa yaksa, lengkap dengan gigi taring yang mencuat. Kau hanyalah bagaikan tikus di hadapanku. Kau sudah kalah dari awal sebelumnya. Sekarang tidak ada bedanya. Seru Mbah Basil. Mbah Basil menghentakkan kaki raksasanya ke tanah, menciptakan gelombang kejut besar yang menghantam tubuh Tetsuba hingga terpental. Sebelum Tetsuba sempat bangkit, Mbah Basil melompat ke udara, mengayunkan pukulannya dengan kekuatan penuh. Tidak, Tuan Nyahira, tolonglah! Tetsuba dihantam langsung. Tubuhnya hancur berkeping-keping dalam satu serangan mematikan. Tidak ada yang tersisa dari pelayan Nyahira, kecuali jejak kehancuran yang ditinggalkannya. Bodoh, ia bahkan tidak bisa bertahan dengan kekuatan seperti itu. Mungkin aku terlalu melebih-lebihkan kemampuan para penyihir bodoh itu. Mbah Basil kembali ke ukuran normalnya, menghela nafas panjang sambil memandang sisa-sisa medan pertarungan. Kembali ke pertarungan Desta dan Nyahira. Nyahira menyaksikan kehancuran Tetsuba dari kejauhan. Matanya menyala penuh amarah. Tetsuba, makhluk buas itu beraninya melenyapkan pelayan setiaku. Baiklah, aku akan menghancurkan kalian semuanya. Dengan kekuatan penuh, Nyahira mulai memancarkan aura kehancuran. Tubuhnya bersinar dengan energi hitam pekat, dan tanah di sekitarnya mulai runtuh akibat kekuatannya. Sekarang, tunjukkan seberapa kuat kau sebenarnya. Aku tahu kau masih menahan diri. Percayalah, kau akan menyesal jika tidak bersungguh-sungguh melawanku kali ini. Tantang Nyahira. Desta yang selama ini hanya mengeluarkan sebagian kekuatannya akhirnya tersenyum. Baiklah, kalau kau ingin aku serius, aku akan tunjukkan mengapa kau seharusnya takut padaku. Aku tidak bisa mengontrol kekuatanku dengan benar sampai kau jadi abu. Komara Geni tingkat tinggi. Api putih menyelimuti tubuh Desta, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan membakar apa saja yang ada di sekitarnya. Suhu di medan pertarungan meningkat drastis. Sudah siap, Nyahira. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, penyihir jalang. Aku akan bungkam mulutmu itu, manusia hina. Nyahira menyerang dengan energi kehancurannya, menciptakan ledakan besar yang memecah langit. Namun Desta hanya berdiri diam, memadatkan energi api putih di tangannya. Dengan satu pukulan telak, ia mengirimkan gelombang api besar yang menghancurkan serangan Nyahira dengan mudah. Nyahira mulai panik. Dia berusaha menyerang lagi dengan kekuatan yang lebih besar, tetapi Desta terus maju dengan langkah tenang, seolah tidak terpengaruh oleh energi destruktif miliknya. Lupakan, kau bahkan bukan ancaman bagiku, Nyahira. Pilar voodoo apanya? Kau tidak lebih lemah dari Hatsima. Ucap Desta dingin. Ia memanggil kekuatan naga yang pernah ia tempa di alam dewa. Sebuah bayangan naga besar muncul di belakang Desta, menyatu dengan api putih yang mengelilingi tubuhnya. Dengan kekuatan ini, kau hanyalah abu di hadapanku. Niating Sun Ajiku, Komara Geni.
naga api putih melesat menuju Nyahera dengan kecepatan luar biasa. Nyahera mencoba melawan, tetapi serangan itu terlalu kuat. Nyahera dihancurkan sepenuhnya. Tubuhnya lenyap dalam kobaran api putih. Suara tawa liciknya memudar, menyisakan keheningan di medan pertarungan. Desta berdiri tegak, menghembuskan nafas perlahan, lalu kemudian berbalik. "Bah, sepertinya sudah selesai. Ayo kita kembali ke kamp pemberontak." Desta sudah mencapai kekuatan yang tidak bisa lagi diprediksi. Hal yang serupa juga terjadi dengan yang lainnya. Dalam sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi oleh cahaya bulan kristal bening, 3 sosok misterius berdiri mengelilingi sebuah altar besar. Cahaya dari bulan kristal itu memancarkan bayangan mereka yang mengintimidasi. Meski wajah mereka tersembunyi oleh jubah hitam pekat yang menjuntai hingga ke lantai, di dalam bulan kristal terlihat jelas adegan pertarungan yang berlangsung. Kekalahan Nyahera, kehancuran Mokaja, dan pengkhianatan Kaumbo terpampang seperti sebuah sandiwara yang mereka nikmati. Salah satu di antara mereka, sosok bertubuh tinggi dengan tangan kurus seperti cakar burung, tertawa pelan, suaranya berat dan menggemakan keangkuhan. Pilar-pilar itu lemah seperti biasanya. Satu demi satu mereka jatuh seperti pion. Mungkin waktunya kita menghentikan ini sebelum para penyusup itu mendapatkan kunci arus waktu. Sosok kedua, seorang wanita berpawakan kecil namun memancarkan aura dingin yang menusuk, menatap kristal dengan mata menyala merah. Di tangannya tergenggam tongkat berujung tengkorak kecil yang sesekali mengeluarkan suara rintihan. Tapi aku rasa Sandolo dan Amadure cukup kuat untuk mengatasi sisanya. Lagi pula, kunci arus waktu masih terikat pada segel spiritual di Bermuda. Mereka harus menghadapi kita terlebih dahulu jika ingin mencapainya. Wanita itu melanjutkan, suaranya lembut namun mengandung bahaya. Sosok ketiga yang duduk di sebuah singgasana gelap dengan kepala bertanduk besar menyerupai iblis, hanya menengus pelan. Suaranya seperti dua nada yang berbicara bersamaan, rendah dan mengancam. Kita akan biarkan mereka bermain-main sedikit lebih lama. Namun, jika mereka benar-benar berani mendekati kota Zerzura, aku sendiri yang akan memburu mereka. Biarkan dunia ini tahu, tidak ada yang bisa melawan sekte pembunuh iblis dan selamat. Katanya sambil menggerakkan jari-jarinya yang menyerupai duri logam. Ketiga sosok itu bukanlah penyihir biasa. Mereka adalah bagian dari sekte pembunuh iblis, sebuah organisasi kuno yang berpusat di kota lama Bermuda.